Oke, ketemu lagi di Belajar Bareng Pipiholik. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal jam ring atau ring ya. Yang bentuknya seperti ini, bulat-bulat, yang fungsinya biasanya untuk nyambung-nyambungin antara beads, antara ornamen dari sebuah aksesoris yang akan dibuat. Nah, kalau jam ring ini disambung-sambung, bisa juga jadi rantai kayak gini. Langsung kita buat ya, cara membuatnya gampang kok. Oke, kita pakai kawat ukuran 1. Kenapa 1? Karena 1 ini relatif kuat, jadi kita nggak perlu untuk mendobel kawat. Kalau kita pakai kawat ukuran di bawah ini kan relatif lebih lembek, jadi rangkaian akan mudah lepas hanya dengan 1 kali tarikan. Jadi untuk membuat sebuah rangkaian yang kuat dengan kawat di bawah ukuran 1, kita gunakan ring yang double seperti ini. Nah, ini kan double, jadi dia ada 2 ring yang kemudian kita pakai untuk 1 kali mengikat mengkoneksikan antara 2 ornamen. Nah, kita bikin yang 1 ini aja dulu ya. Cara bikinnya kita membutuhkan tang putar dan tang potong. Ini adalah tang putar. Kita sesuaikan dulu berapa besar ring yang akan kita buat. Jadi kalau ingin yang kecil kita bisa di agak ujung, kalau ingin agak besar kita agak ke pangkal. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kita menjalankan kawat, lakukan di bagian pangkal. Jadi jangan digeser ke atas, tapi kita geser terus ke bawah. Seperti ini. Nah, kita geser terus ke bawah. Kenapa? Karena jika kita geser ke atas, bentuknya akan berubah meruncing. Jadi diameter dari ring yang kita bikin tidak akan sama. Tapi jika kita geser ke bawah, maka semua ring akan mengikuti ukuran yang akan kita tuju, ya, itu yang seperti yang sebelah sini. Nah, kemudian untuk memotong pun kita punya trik agar ring yang kita bikin nanti itu mudah untuk dibuka tutup. Nah, jadi seperti ini ya. Karena kita akan memotong sisi yang sebelah sini, maka kita harus menggunakan sisi yang datar ini di sebelah sini. Karena hasil potongan dari sisi yang ini adalah nanti runcing. Dan sisi yang sebelah sini bisa agak datar atau horizontal gitu ya. Tegak lurus. Nah, ini saya potongkan seperti ini. Nah, jadi sisi yang kita potong ini hasilnya adalah tegak lurus. Nampak nggak sih? Seperti ini. Nah, kelihatan jelas ya. Ini tegak lurus hasilnya. Nah, kita lakukan terus sampai ke atasnya. Karena kawat 1 ini lumayan keras, jadi saya motongnya nggak bisa langsung banyak karena tangnya nggak kuat. Jadi saya lakukan 1 persatu. Seperti ini. Nah, kemudian ada 1 tips lagi yang nggak kalah pentingnya. Jadi untuk membuka dan menutup ring, jangan lakukan membuka yang seperti ini. Nah, membuka ke arah luar seperti ini. Ini nggak boleh ya teman-teman. Bukan nggak boleh tanpa alasan. Alasannya adalah kalau dibuka seperti ini, ketika kita menggabungkannya lagi dengan cara ditekan seperti ini, maka bentuknya biasanya sudah berubah, nggak bulat utuh lagi. Bulatnya sudah agak penceng. Nah, dan hasil dari penutupan ini pun biasanya bentuknya juga sudah nggak bisa sama lagi. Sedangkan yang benar atau yang bisa menghasilkan sebuah yang stabil, kita bukanya berlawanan arah. Yang ini kita bawa ke sana, yang sisi sini kita gini. Jadi bukanya seperti ini. Menutupnya pun sama. Kita kembalikan lagi. Nah, jadi hasilnya lingkaran akan tetap bulat sempurna seperti cetakan yang kita bikin pertama tadi. Oops, I'm sorry. Lampunya terjun bebas, sedikit gangguan. Nah, oke.
Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan dalam membuat ring. Ini kelihatan kan? Jadi ini masih belum bagus. Kenapa? Karena di sisi yang ditunjuk pakai apa biar jelas ya. Pakai sama-sama kawat. Sisi yang sini ini sudah datar sempurna, yang sini masih lancip. Jadi agar bisa menutup sama-sama jelep, jadi benar-benar tanpa ada celah, kita perlu membuat potongan yang benar-benar tegak lurus di masing-masing potongan. Nah, jadi di bagian yang lancip tadi kita potong dengan sisi datar ini. Jangan banyak-banyak, sedikit aja di bagian ujung. Nah, dan kita tutupkan lagi, maka hasilnya adalah benar-benar bisa menyatu. Seperti ini ya teman-teman, semoga terlihat. Jadi dia bisa sama sekali tanpa celah. Sedangkan kalau salah satu lancip, satunya tegak lurus, pasti masih akan ada celah, dan resiko dari celah tadi adalah rangkaian bisa putus atau rangkaian bisa lepas. Nah, jika benar-benar tanpa celah seperti ini, insya Allah akan lebih kuat, rangkaian akan lebih rapi, jadi kita tidak perlu khawatir, kita bisa membelikan hasil rangkaian aksesoris yang kualitasnya kita bisa sedikit lebih banggakan daripada yang lain. Nah, dan untuk merangkai sama, kita tinggal membuka dan menyambung-nyambungkan sehingga terbentuk rangkaian rantai seperti ini. Semoga cukup jelas dari yang saya jelaskan ya, dan semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di belajar bareng Pipiholik selanjutnya.